Pada part sebelumnya, Huanzu tanpa sengaja melepaskan kinya, dan itu membongkar persembunyiannya. Dia dipergoki oleh seorang penjaga, menyerangnya sekaligus bertanya siapa dia. Huanzu yang diserang oleh penjaga itu tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri. Dia melawan, mencoba menghentikan serangan penjaga itu, dan mendengar keributan itu. Putri angkat Southern Blade terkejut, lalu memanggil Xiu, nama penjaga itu, dan di tempat keributan berasal, seseorang meneteskan darah ke atas genteng. Sang penjaga putri terlihat lumayan ahli. Yang meneteskan darah tadi adalah Huanzu. Pipi Huanzu tergores pedang oleh penjaga putri. Setelah merasakan goresan itu, Huanzu bertanya, apakah tidak ada orang di koalisi Southern Blade yang menggunakan pisau? Merespon itu, pengawal putri berkata, entahlah. Ternyata dia memasang pisau di dengkulnya, dan itu yang melukai pipi Huanzu. Pria itu berkata, selama aku bisa membunuhmu, tidaklah penting kalau aku pakai pisau atau bukan. Dan karena penjaga tidak menggubrisnya, sang putri sekali lagi berteriak memanggilnya, bertanya apakah itu dia dan ada apa yang terjadi. Merespon itu, Xiu yang ada di atas berkata, jangan khawatir Nona, namaku itu Xiu atau Rain of Death. Aku seniman bela diri yang tidak mengkhianati reputasiku. Merespon itu, Huanzu berkata, kau memperkenalkan dirimu tiba-tiba, dasar bodoh. Menjawab hinaan Huanzu, pria itu bertanya, apa kau bisa menghindari semua hujan yang jatuh? Mendengar itu terlihat kebingungan, Huanzu bertanya, apa maksudnya? Lalu pria itu menyiapkan banyak senjata di bawah lengannya. Dia berkata, aku bertanya, apa kau bisa menghindari semua Rain of Death? Sembari mengatakan hal itu, dia melemparkan banyak pisau ke arah Huanzu, dan itu membuat Huanzu sangat terkejut. Dia bergumam, cepat sekali, tetapi aku masih bisa menangkis mereka. Dengan wajah tegang, Huanzu menangkis semua serangan pria itu satu persatu. Lalu setelah Huanzu menangkis semua serangan itu, pria penjaga berkata, maaf. Tapi apa yang kulakukan tadi itu hanyalah untuk mengelabuimu. Dia mengeluarkan senjata di lengannya, lalu dengan cepat timbul di belakang Huanzu dan menebas punggung Huanzu, membuat Huanzu terbatuk, mengeluarkan darah dari mulutnya. Menyadari hal itu, Huanzu melirik ke belakang lalu bergumam, sialan, aku terlalu lengah. Melihat Huanzu yang dapat ditebasnya dengan mudah, Xiu berkata, apa yang aku katakan? Aku tahu kau tidak bisa menghindari semuanya. Sekarang matilah, tikus sialan. Sekali lagi, Xiu mencoba menyerang Huanzu dengan senjata yang ada di lengannya, dan melihat senjata itu mendekati wajahnya. Huanzu bergumam, inikah akhirnya? Beginikah caranya aku mati? Aku tidak memiliki penyesalan, hanya saja rasanya sedikit menjengkelkan. Begong, Yelu, dan Tai, Ouyang, 4 klan yang berada di kultus Heavenly Demonic. Orang berpikir kalau kultus Heavenly Demonic adalah organisasi yang terkoneksi dengan relasi darah yang kuat. Tapi faktanya, klan kultus Heavenly Demonic berbeda dengan semua yang berada di dataran tengah. Setelah bertemu dengan lawan jenis dengan tujuan yang melanjutkan keturunan atau kesenangan, mereka berpisah tanpa penyesalan. Bila perempuan itu hamil dalam prosesnya, anak itu akan diberikan nama terakhir ayah atau ibunya. Anak itu tidak akan memiliki ayah, hanya memiliki ibu, dan dia akan dibesarkan menggunakan sistem pengasuhan anak bersama. Hasilnya, daripada grup kecil seperti keluarga atau klan,
anak-anak kultus Heavenly Demonic yang dibesarkan dengan cara ini memiliki ikatan yang lebih kuat dengan keseluruhan kultus Heavenly Demonic, kadang-kadang lebih dari anggota keluarganya sendiri. Dia mengingat masa lalunya, lalu berkata, hidup itu hanya sebentar, jadi janganlah memiliki penyesalan. Maka dari itu, aku tidak akan bersedih, Ibu. Tolong jangan terlalu membenciku. Suatu hari, aku juga akan pergi secepatnya sepertimu. Di sebuah air terjun, seseorang mendekati Huanzu dan bertanya, Huanzu, apa kau sudah mengantar kepergian ibumu? Menjawab itu, Huanzu berkata, aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Merespon itu, salah satu dari 12 tuan muda demonik di masa depan, Begong Sisu, berkata kepada Huanzu, dasar bajingan berdarah dingin. Dialah yang membawamu ke dunia ini. Apakah kau tidak merasa sedih sama sekali? Merespon itu, Huanzu berkata, kalau aku bisa mati, maka kamu juga bisa mati. Hanya itu saja. Kita dibawa kembali ke masa sekarang. Saat Huanzu akan ditebas, dia bergumam, benar, itu saja. Lalu dia memejamkan matanya, tapi tiba-tiba dia membuka matanya dengan cepat, lalu bertanya, memangnya hanya itu saja yang aku bisa? Apa aku benar-benar tidak akan menyesal? Dia mengingat perkataan Yunwen sebelumnya di dalam kultus kita. Kalau soal Heavenly Demonic Art, tidak ada yang bisa menyamaimu, dan aku belum memberimu hal yang paling penting, Huanzu. Mendengar itu, Huanzu bertanya, hal yang paling penting, apa itu tuanku? Menjawab itu, Yunwen mengiyakan lalu berkata, ingat ketika aku bilang kalian itu seperti tangan dan kakiku. Mendengar itu, Huanzu mengiyakan, lalu Yunwen melanjutkan, lalu apa yang terjadi bila aku kehilangan tangan dan kakiku? Menjawab itu, Huanzu berkata, Anda mungkin akan merasa repot tuanku. Tapi dengan cepat Yunwen berkata, tidak, itu akan sangat menyakitiku. Mendengar itu, membuat Huanzu terdiam terkejut. Lalu Yunwen berkata, aku benci tersakiti. Jadi, apapun yang terjadi, pastikan kau kembali hidup-hidup. Apakah kau mengerti? Setelah mengingat itu, Huanzu bergumam, kalau aku mati ya mati, itu saja. Lalu dia menepis pikirannya sendiri berkata, tidak, aku harus terus hidup. Sekali lagi dia membuka matanya. Dengan nafas terengah-engah dia melanjutkan, dan kembali kepada tuanku. Lalu dengan cepat dia menepis serangan penjaga putri, membuat penjaga itu terkejut. Huanzu berteriak berkata, Unbreakable Crimson Wheel. Dia memutar tubuhnya ke belakang, lalu mendarat menjauh dari musuhnya. Melihat itu, membuat penjaga itu terkejut, lalu bertanya, apakah kau masih ingin melawan? Sepertinya kau sudah kehilangan banyak darahmu untuk bertarung. Merespon itu, Huanzu tersenyum berkata, maaf, tapi tidak mungkin aku mati di sini. Setelah dia mengatakan hal itu, dia mengeluarkan auranya dan berkata, Heavenly Demonic Hidden Art Activate Eye Extreme. Melihat apa yang dilakukan Huanzu, membuat pria penjaga itu sangat terkejut. Asap merah menyerangnya, menutupi pandangannya. Menyadari bahwa pandangannya tertutup, penjaga itu berkata, dia pasti sudah terluka parah, tapi sudah tidak ada jejaknya yang tersisa. Dia juga terkejut bertanya-tanya, kenapa ada hidden art selevel ini? Lalu kita dibawa ke tempat lain, di koalisi Southern Blade. Heavenly Demon berkata, oi, Heaven Destroyer, kenapa kau belum tidur? Apa yang kau harus lakukan sampai masih bangun begini? Tidak hanya Heavenly Demon, Tetua Huang juga berkata, "Oho, Tuan, pasti punya alasan sendiri." Mendengar itu, membuat Heavenly Demon marah, lalu meminta Tetua Huang untuk diam. Dan Yunwen menjawab, "Kenapa kalian selalu berkelahi?
padahal kalian itu sudah besar. Lalu Yunwen melihat ke langit dan berkata, aku bisa beristirahat nanti. Sekarang aku akan menunggu sampai Huanzu kembali. Sedangkan di belakang Yunwen, Heavenly Demonic dan Tetua Huang saling pukul. Tapi tiba-tiba, sembari memisah mereka berdua, Yunwen dibuat terkejut oleh sesuatu. Menoleh ke arah belakangnya, dia bertanya, Zui Guang, apa yang kau lakukan di sana? Menjawab itu, Zui Guang menggaruk kepala belakangnya dan berkata, oh, saya sedang melakukan sirkulasi Qi sampai Huanzu kembali. Merespon itu, Yunwen bertanya, sirkulasi Qi, kenapa tiba-tiba begitu? Menjawab itu, Zui Guang berkata, saya pikir kalau saya harus bermain dua peran di dataran tengah, saya butuh mengukuhkan pondasi saya terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya dari tadi hingga sekarang melakukan sirkulasi terhadap Qi dalam saya. Mendengar itu, Yunwen berdeham, lalu berkata, ternyata kau juga serius dalam melakukan sesuatu. Aku kira kau hanya ingin main-main saja di dataran tengah. Mendengar itu, Zhu Guang terlihat terkejut dan salah tingkah berkata, kenapa Anda bisa berkata seperti itu tuanku? Sedangkan Heavenly Demon tersenyum, tertawa dan berkata, hey Heavenly Destroyer, beritahukan orang itu. Mendengar itu, Yunwen menoleh ke arahnya dan bertanya, apa? Dan tiba-tiba, Zui Guang bertanya, Heavenly Demonic Eye. Merespon itu, Yunwen memejamkan matanya berkata, benar, aku hanya memberi tahumu apa yang Heavenly Demon katakan. Dia bilang, siapapun yang terpengaruh dengan Heavenly Demonic Eye akan menunjukkan rasa sayang dan kepatuhan kepada penggunanya. Mendengar itu, Zhu Guang berkata, itu pasti semacam teknik penyihir jiwa. Tapi kenapa dia mau mengajarkan itu kepada saya tiba-tiba tuanku? Mendengar itu, Heavenly Demon terlihat cemberut berkata, kenapa lagi coba? Bajingan yang hanya melakukan latihan rutin itu sangat membosankan. Lalu Yunwen berkata, aku rasa dia berpikir hal itu akan berguna nantinya. Sedangkan Heavenly Demon berkata, woi, kenapa kau tidak mengatakan kepada dia apa yang aku katakan? Dan Tetua Huang menghela nafas berkata, Tuan Heavenly Demon, tolong sadarkan dirimu. Dan tentu saja, mendengar apa yang dikatakan oleh Yunwen, Zui Guang mengiyakan kalau Yunwen yang menyuruh. Lalu mereka berdua, Heavenly Destroyer dan Mad Demonic Monarch, berlatih Heavenly Demonic Eye. Saat mereka berlatih, Zui Guang bertanya, apa memang tidak apa-apa melakukan hal ini di tengah koalisi Southern Blade tuanku? Merespon itu, Yunwen berkata, aku sudah memastikan kalau tidak akan ada satu semut pun yang mendekat, jadi jangan khawatir. Setelah itu, Yunwen menyudahi, berkata itu saja untuk hari ini. Lalu setelah berlatih, Yunwen melirik ke kanan dan ke kiri berkata, sepertinya sudah 2 jam berlalu. Apakah Huanzu masih belum kembali? Atau apakah aku harus mandi terlebih dahulu? Setelah mengatakan hal itu, Yunwen mulai berjalan. Sembari berjalan, dia bergumam, masalahnya Huanzu masih belum percaya diri dengan kemampuannya. Coba saja dia lebih percaya diri dengan diri sendiri. Dan tiba-tiba, dia berhenti karena menginjak bebatuan di kakinya. Melihat apa yang diinjaknya, dia terlihat sedikit terkejut. Dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia dibuat terdiam karena Huanzu sudah tergeletak penuh darah di hadapannya. Entah masih hidup atau tidak.